Kita bagi dua aja kan, nanti belakangan di sebelah sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat pagi kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Tenggarong, Bapak Syaifullah SPD. Yang kami hormati Ustadz Dimansyah SPDI selaku pemateri. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite SMP Negeri 8 Tenggarong, Bapak Sadiqi Harjo. Yang kami hormati kepada seluruh guru dan tenaga pendidikan SMP Negeri 8 Tenggarong. Yang kami hormati kepada tokoh-tokoh masyarakat Kelurahan Maluku, serta yang kami hormati kepada semua orang tua siswa kelas 7, 8, 9 SMP Negeri 8 Tenggarong. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir pada acara Parenting Skill di pagi hari ini. Puji dan syukur mari kita bersama haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya terhadap kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberi nikmat dan karunia kesehatan hingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Dan tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, maka perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara Parenting Skill pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan doa, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara keempat acara inti, acara kelima acara sesi tanya jawab, acara keenam penutup, dan terakhir pengumuman. Selanjutnya, mari kita buka bersama acara Parenting Skill dengan tema Strategi Pola Asuh untuk Peningkatan Karakter Anak SMP Negeri 8 Tenggarong dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, yakni pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Erwin Arbain, kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum acara dimulai, marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan keyakinan untuk percayaan masing-masing. Bila ada Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Sayyidina Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Rasulika Muhammad ya Karim. Allahu ya Wadud, Allahu ya Rahman, Allahu ya Rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wattabi wa bainana wa bainahum fil akhirah rabbi firli wa anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arzuqna mutaba'atan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan wa addah. Allahumma hina bil hayatil ulama wa amidna bil mawti syuhada wa musurna yawmul qiyamah bi zumrati awliya wa dakhilna jannata ma'al anbiya alaihi wassalam. Ya salam, ya salam, ya salam. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang ketiga yakni sambutan-sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Komite Kepala SMP Negeri 8 Tenggarong, Bapak Sadik Wiharjo. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia serta hidayahnya. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang penuh makbul ini, Masjid Al-Badran, guna memenuhi undangan dari Bapak Kepala Sekolah dengan acara parenting school atau strategi sekolah. Bagi yang muslim, insyaallah tetap satu jalan tempuh dan tujuan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada buat masyarakatnya, para nabi dan pimpinan seluruh umatnya, mudah-mudahan dihadirkan kita semua mendapat selamat dari yang saya hormati dari Bapak Ustaz Bimansan dari Tenggarong Seberang, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Tenggarong, yang saya hormati Bapak Ketua RT atau yang mewakili beserta tokoh agama atau masyarakat, bapak-bapak wali murid, dan juga ibu-ibu beserta hadirin hadirat rahmatullah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini saya selaku komite sekolah, insyaallah sedikit menyampaikan yang pertama tentang materi pada pagi hari ini yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk Bapak Ibu sekalian tentang pembentukan karakter ya, untuk anak-anak kita. Saya garis bawahi dan secara singkat saya katakan bahwa saat ini kita hidup di zaman era teknologi yang sangat pesat, yang mana disadari ataupun tidak disadari bahwa dampak yang ditimbulkannya juga sangat luar biasa, baik yang berdampak positif maupun yang berdampak negatif. Itu kami sampaikan bahwa peran orang tua itu sangat penting ya, untuk pembinaan karakter anak, terutama di rumah. Kalau di sekolah barangkali sudah menjadi tanggung jawab kepala sekolah, para guru dan para pendidik yang lain
Namun kalau di rumah peran orang tua sangat penting untuk membentukkan karakter anak ini. Di mana kalau kita amati, ya, karakter anak ini ditentukan oleh, mohon maaf, sebagian daripada lingkungan kita. Kalau lingkungan kita baik, insya Allah anak-anak kita baik. Tapi kalau lingkungan yang kurang baik, mungkin anak-anak akan terpengaruh berbuat kurang baik. Saya katakan bahwa atas kemajuan teknologi dan era globalisasi saat ini, dampak negatifnya juga dapat kita saksikan lewat media massa dan lain sebagainya. Mungkin perjudian, perzinahan dan lain sebagainya, mabuk, narkoba, mungkin menjadi manusia hari-hari buat kita di pemberitaan media televisi. Maka untuk mengantisipasi hal-hal yang demikian, peran orang tua sangat dibutuhkan lebih keras lagi untuk mendidik dan membimbing anak-anaknya, terutama yang masih sekolah di SMP Negeri 8 ini. Dimohon semuanya untuk kesadarannya hal ini lebih ditingkatkan, Pak, untuk membentuk karakter anak ini. Karena juga saya katakan tadi bahwa lingkungan juga mempengaruhi daripada karakter anak kita. Untuk itu mungkin diharapkan kepada wali murid untuk lebih keras lagi, ya, untuk membimbing anak-anaknya. Bukan berarti selama ini bapak-bapak tidak pendidik, tidak. Namun kita dituntut untuk lebih keras lagi, ya, untuk membimbing anak-anaknya. Terutama ya barangkali, mohon maaf, terutama untuk pendidikan hambanya, ya. Kalau muslim ya sholat lima waktunya. Karena kalau sudah SMP ini sudah akhir balik, sedikit demi sedikit mari kita arahkan anak ke sana. Ya, insya Allah anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Mungkin itu sedikit penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Tenggarong, Bapak Saifullah SPD. Kepada beliau kami persilakan. Mohon maaf, buka masker dan berdiri Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Bimansyah SPDI selaku pemateri kegiatan kita pada hari ini, yaitu tentang parenting skill. Yang kami hormati Ketua Komite SMP Negeri 8 Tenggarong, Bapak Sahid Wiharjo. Yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu, tokoh agama dan juga tokoh masyarakat Kelurahan Maluhu, khususnya yang ada di RT 13 ini. Yang kami hormati Bapak dan Ibu orang tua siswa, baik itu kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 SMP Negeri 8 Tenggarong. Dan yang saya banggakan kepada rekan-rekan semua, guru dan tenaga kependidikan SMP Negeri 8 Tenggarong. Pertama-tama tidak lupa kita selalu memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT, karena berkat segala nikmat yang diberikannya pada hari ini
kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti agenda kegiatan kita, di mana kegiatan kita pada sangat penting sekali. Mungkin ini juga mungkin pertama kita laksanakan di sini, yaitu bagaimana nanti akan disampaikan pemateri tentang parenting skill ini yang berhubungan dengan peran kita selaku orang tua siswa, peran kita selaku orang tua terhadap anak kita dalam pola pendidikannya untuk membutuhkan daripada akhlak ataupun kepribadiannya. Kemudian kesempatan ini juga saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pengurus masjid yang sudah bersedia mengizinkan untuk dipakai tempatnya sehingga acara ini bisa kita laksanakan. Dan terima kasih dan juga apresiasi juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, khususnya ini yang kesempatan ini sudah bisa meluangkan waktunya dari segala aktivitas sehari-harinya untuk menghadiri kegiatan ini. Syukur alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kita berharap kita sama-sama nanti mendengarkan, menyimak apa yang nanti materi disampaikan oleh Pak Ustadz. Dan kita berharap nanti kita bisa memahami, bisa mengerti, dan intinya nanti adalah kita bisa mengimplementasikan ataupun menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya kepada anak-anak kita atau keluarga-keluarga terdekat kita. Ya, itu Bapak Ibu semuanya. Dan kami berharap juga dengan adanya kegiatan ini melalui telah dan juga kajian yang sangat mendalam dari kami di sekolah. Kenapa sampai kami mengadakan kegiatan ini? Karena setelah kami melihat dan juga mengevaluasi daripada nilai-nilai sikap ataupun nilai-nilai religius yang ada pada anak-anak kita semuanya secara umumnya, ya, tidak hanya di usia PD8, apalagi dengan adanya musibah yang mendunia tentang yaitu pandemi COVID-19, di mana efek dari semua itu dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Tidak terlepas bagi kami, Bapak Ibu semuanya, yang mana dengan adanya kejadian pandemi ini semua aspek kehidupan bermasyarakat termasuk di sekolah juga banyak mengalami hal-hal yang belum pernah kita alami. Ya, jadi itu Bapak semua ini yang menjadi kajiannya. Karena juga apa? Tugas kami di sekolah itu juga bagaimana pembentukan karakter siswa, membentuk karakter anak-anak. Ya, karena nilai yang ada kami berikan ada 4 sebetulnya. Ada nilai religiusnya, ada nilai sosialnya, ada nilai pengetahuannya, ada juga nilai keterampilannya. Nah, yang menjadi nilai sikap itu adalah dari aspek ini, aspek religius dan aspek sosialnya. Nah ini dari sinilah yang 2 aspek ini yang kami mungkin lebih memberikan pengetahuan pada kita semuanya, agar apa nanti kita berharap anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang bisa kita banggakan nanti, yang bisa meraih kesuksesan tidak hanya di dunia dan juga nanti di akhirat. Itu harapan kita semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha. Terserah Bapak dan Ibu semuanya, kami tidak bisa maksimal di sekolah mendidik anak-anak yang dididik oleh Bapak dan Ibu di sekolah kami tanpa ada peran aktif
peran kedua orang tua di dalam bidang pengawasan, pembimbingan dan juga pemberian motivasi kepada anak-anak kita. Terserah. Jadi kami tidak bisa maksimal dan juga ada keterbatasan yang tidak bisa kami lakukan. Ya pasti keterbatasan waktu, keterbatasan kewenangan dengan adanya aturan-aturan yang ada. Itu. Maka dari itu kami menginginkan dengan adanya kegiatan ini, pola didik anak, pola dari asuh anak itu lebih maksimal lagi, sehingga nanti antara sekolah dan orang tua di rumah ada sinerginya, ada kesinambungan. Itu ya, Bapak Ibu semuanya. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami berharap apa yang nanti disampaikan oleh materi kita sama-sama mendengarkan dan menyimak. Mudah-mudahan nanti akan bisa memahami dan kita bisa menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam mendidik anak-anak kita semuanya. Itu mungkin sedikit yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak semuanya. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Saifullah SPD. Untuk acara selanjutnya, acara inti, yaitu penyampaian materi parenting skill dengan tema strategi pola untuk peningkatan karakter anak SMP Negeri 8 Tenggarong, yang akan disampaikan oleh Ustaz Dimansyah SPD. Kepada beliau kami persilakan. Cek 1 2. Mohon izin saya berdiri mari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu aki indah di paha. Kok nggak pakai cakep? Biasanya ada cakepnya dulu ya. Saya ulang dulu. Batu aki indah di paha. Dijemur diterpang mentari pagi. Salam saya dijawab kok tidak semangat, jadi saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli kampak hari Selasa. Ibu-ibu cantik loh. Beli kampak hari Selasa. Hari ini Bapak Ibu dan guru-guru kompak luar biasa. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Yang saya hormati kepala sekolah dan ketua komite serta rekan-rekan pejuang guru, Bapak Ibu wali murid SMP Negeri 8 Tenggarong yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang di belakang, suara saya kedengaran, Bu? Alhamdulillah. Yang di depan kedengaran, Bu? Ya, mudah-mudahan terang dan jelas, Bu ya. Mohon izin Bapak Ibu, dalam suasana parenting ini biasanya saya tadi pikirnya acaranya di sekolah. Jadi saya satu gak pakai kopiah, yang dua biasanya menyampaikan materi parenting ini ada main-mainnya, ada lagu-lagunya. Mudah-mudahan nanti kita tidak membahas tentang fikih perbedaan pendapat, tetapi paling tidak dalam proses kita belajar tentang parenting ini bersama-sama saling sharing, ada ilmu yang bermanfaat yang bisa kita bawa pulang nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, saya singkat saja memperkenalkan diri. Nama saya Dimansyah, sehari-hari juga sebagai guru di Tenggarong Seberang.
Alhamdulillah istri saya 5 anaknya. Anaknya Bu, bukan istrinya yang 5. Kemudian apalagi yang selain sebagai seorang guru, saya juga memberikan training soft skill bagi guru-guru di beberapa lembaga pendidikan yang ada di wilayah Kalimantan Timur dan di Indonesia Timur. Ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, mohon izin, boleh Pak ya, mohon izin kita sedikit bersantai-santai dulu Bu ya. Boleh angkat tangan kanan begini Pak, Bu. Nah, hari ini Pak, saya lihat tuh luar biasa. Kenapa? Biasanya kalau pertemuan wali murid, orang tua, apalagi parenting begini, yang datang itu rata-rata ibu-ibu. Tapi alhamdulillah hari ini bapak-bapak hadir luar biasa ya. Hah? Hujan ya. Mohon izin Pak, tangan kanannya begini, diletakkan di sebelah teman. Nah, di sebelah teman gini. Di pundaknya Pak ya, di pundaknya, di pundak kawan sebelah. Nah, gitu Pak ya. Nah, Bu, Pak, boleh ikuti kata-kata saya? Bu. Sampai tepuk, Bu. Ya bapak-bapak ya Pak gitu Pak ya. Kalau ibu-ibu Bu, kalau bapak-bapak Pak. Lah, Papa. Acara mau dimulai. Ini acara penting. Tolong diperhatikan. Sampai jangan ngobrol sendiri. Apalagi main HP. Ingat ya. Nah, tangan kirinya Bu diangkat Bu, dipindah lagi ke sebelah kiri. Nah, udah sebelah kiri ya. Ya. Bu. Oh, nggak ada suaranya ulang. Bu. Terima kasih sudah mengingatkanku. Nanti kalau aku ngobrol sendiri atau main HP sendiri, ambil saja HP-ku. Oh jangan Pak katanya. Baik. Bu, Pak, hafal nggak lagu saya nih Bu? Kalau hafal boleh ikut nyanyi sama-sama. Kalau nggak hafal ya silakan ngomong sendiri. Mudah-mudahan hafal. Di bukit indah berbunga. Nah, Ibu ini kayaknya di nostalgia luar biasa. Memandang alam sekitarnya karena senja. Wah, cintanya bersemi Bapak ini. Mentari bukit yang biru, langit sendu merah berwarna. Iya, terima kasih Bu, selamat Anda sudah tua. Karena rupanya lagu ini adalah lagu-lagu perjuangan masa lalu, Pak. Betul Pak ya? Iya. Bangkit semangat cintanya Pak. Baik. Tapi kalau lagu ini apa enggak Bu? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Apa Pak? Nah apa Pak? Apa Bu? Ini lagu zaman dulu kayaknya. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Umi Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Apa Bu? Nah apa Bu? Kalau gitu nggak boleh pulang sebelum dihafal ya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah pagi yang cerah ini walaupun sedikit dihiasi dengan hujan masih bisa hadir di acara hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu, kegiatan parenting kita ini adalah kegiatan sharing bagaimana kita berproses mendidik anak-anak kita. Ya. Ternyata Bapak Ibu tidak ada orang tua yang hebat. Ya. Kalau kita mau jadi guru itu ada sekolahnya, mau jadi dokter ada sekolahnya, mau jadi ahli apa saja semuanya ada sekolahnya. Tapi pertanyaan saya, mau jadi orang tua yang hebat ada sekolahnya nggak?
Ada sekolahnya nggak Bu? Nggak ada. Ya, karena dana sekolahnya itu Bapak Ibu yang berbahagia disebut dengan pendidikan sepanjang usia kita. Ya. Maka kita bertemu menjadi guru bagi anak-anak kita itu ketika kita bertemu dengan banyak persoalan-persoalan dan masalah ya. Nanti kalau Bapak Ibu googling, cari di Google, cari bukunya namanya Tarbiyatul Aulad fil Islam, mendidik anak dengan cara Islam, ya. Dikarang oleh Dr. Abdullah Nasiulwan, seorang ulama dari Mesir, ya. Baik, ada 5 pola pendidikan anak, Bapak Ibu. Yang pertama, kita kasih kode jempol, ya. Boleh diangkat jempolnya, Bu? Bapak Ibu, Bapak-bapak boleh juga, Pak. Katakan keteladanan. Keteladanan. Jempol ini melambangkan apa, Pak? Segala sesuatu yang baik ada di jempol. Betul, Bu? Ya. Pak, hebat. Bu, Ibu hebat. Ibu sering dapat jempol nggak dari Bapak? Hah? Sering dapat jempol nggak? Misalnya gini, Bu, sayur sampean hari ini jempol luar biasa. Hah? Jarang, Bu? Jarang? Waduh, Pak. Ada suaminya, Pak? Ya. Pak, ini penting, Pak, jempol ini, Pak. Karena jempol ini tangan, jari, tetapi membuat orang itu melayang. Betul, Bu? Bu, sampean itu loh, cantik. Ih, ada yang mau terbang. Nah, tuh. Cuma saya kasih tahu Bu rahasianya. Bapak-bapak itu memang tipenya beda dengan ibu-ibu. Makanya kan dibuat berbeda. Ya. Kalau ibu-ibu itu, Pak, bermain dengan perasaan. Sementara bapak-bapak bermain dengan nalar. Beda. Gitu. Lah ibu-ibu itu, Pak, karena dengan perasaan, dia butuh yang namanya mendayu-dayu. Jadi kalau bapak termasuk yang pelit memuji istri, ya mohon izin, Pak, ya. Bu, sampean itu cantik. Ngomong cantik itu pas pacaran dulu aja. Sekarang sudah nggak bilang gitu lagi. Wah, itu berbeda, Bu, perasaannya, Pak. Berbeda perasaannya, ya. Nah, tapi saya mau kasih tahu, Bu, bapak-bapak itu kenapa nggak bilang cantik? Padahal sebenarnya asli ibu itu cantik, paling istimewa di antara semua wanita di dunia ini. Gitu, Pak, ya, ceritanya, Pak, ya, gitu ya. Nah, saya kasih tahu rahasianya, Bu, ya. Bapak-bapak itu, Bu, lebih baik dorong truk mogok daripada bilang I love you. Malu, ya, malu, ya. Tapi perasaan cintanya, Pak, luar biasa. Saya pernah, Pak, pulang-pulang dari luar kota, saya makan masakan istri saya nangis, Pak. Kok nangis? Loh, terus dia protes. Ya nangis lah, sudah ditinggal lama, terus makan-makan nggak dipuji. Apakah sayurnya asin kah? Ikannya kurang sambal kah? Apakah gitu? Minta apa itu, Bu? Dikomentari. Terus saya bilang, loh, masakan ini itu loh, apa nggak perhatikan saya dari tadi itu sudah nambah 5 kali, terus tambah lagi. Berarti kan maknyus gitu, Pak. Ya, Bu, ya. Nah, di situ saya mulai nyambung, Bu. Oh, rupanya nih, wanita ini pingin diapresiasi. Nah, gitu, Pak. Makanya mohon izin, Pak, ibu-ibu yang jablay, jarang dibelai, jarang dipuji, jarang diusap-usap kepalanya, itu ibu-ibu yang suka manyun. Bu, minta uang beli rokok. Rokok apa lagi? Bu, Bu, minta uang, Bu, mau beli bensin. Bapak mau ke mana gitu, ke Jahap. Uang apa lagi? Gitu. Nah, ini ibu-ibu yang apa tadi, Bu? Ibu-ibu yang jablay. Tapi kalau rajin, Bu, waduh, pakai
elus-elus itu Bu, wah Masya Allah, bahagia dan senang gitu ya. Luar biasa ibu-ibunya. Ya. Baik Bapak Ibu, yang pertama adalah keteladanan. Yang kedua, dengan telunjuk. Ya. Telunjuk ini kita lambangkan dengan pembiasaan. Apa Pak? Pembiasaan. Yang ketiga, di antara semua jari ini yang paling tinggi, jari tengah. Jari tengah ini kita gambarkan perhatian yang tempat disematkannya cincin. Aduh ya. Jari apa Bu? Jari manis. Yang manis-manis kita kasih nasihat. Nah, jari apa nih Bu? Kelingking. Paling besar atau paling kecil? Paling kecil. Karena ini jarinya paling kecil, maka porsinya harus paling kecil. Apa itu? Hukuman. Sekarang pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau anak salah apa yang dilakukan oleh orang tua? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, atau langsung yang kelima? Ya Bu? Jujur Pak. Anaknya salah yang mana dulu Pak? Yang 1, 2, 3, 4 atau 5? Rata-rata kita langsung 5. Betul Bu? Ya. Padahal kita belum cek ini, belum kasih ini, tapi mungkin dikasih nasihat tapi plus-plus. Namanya nasihat plus-plus. Sudah mama bilang kamu itu, kenapa kamu begitu? Gitu Pak. Jadi akhirnya begitulah yang menimpa anak-anak kita. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah al-qudwah, keteladanan. Ketahuilah Bapak Ibu, anak itu adalah imitator ulung. Boleh Pak, tangannya begini Pak. Bu, Pak, tangannya begini Pak. Halo. Bu, ikuti saya Bu. Di dada-dada Pak, di dada-dada. Diginikan Pak, digoyang-goyang. Goyang-goyang tangannya. Sekarang tangannya tolong tempelkan di dagu. Di dagu Pak, tempelkan di dagu tangannya. Dagu Pak, ya tolong. Tolong tempel di dagu, Bu, di dagu, ya. Dagu Bu, dagu. Tempel di dagu Bu. Dagu. Bu, tempel di dagu. Bu, dagu. Iya dagu, tempel di dagu. Di dagu. Di dagu Bu. Ya? Hah? Dahi. Ini apa Bu? Saya bilang apa tadi? Kenapa kita tempel di dahi? Ya Pak. Kenapa Pak? Saya bilang apa tadi Pak? Di dagu. Kenapa Bapak tempel di dahi? Ya Bu. Iya karena Ibu nyalakan saya, Bapak nyalakan saya. Bapak ini ngomongnya dagu, tapi dia pegang dahi. Iya, betul Bu. Bu, Pak, kira-kira begitulah anak-anak kita. Ya. Tidak mempan kata-kata kita, tapi yang hebat itu adalah perilaku kita yang ditiru anak-anak kita. Seorang bapak dia panggil anak laki-lakinya, Le, sini Le. Sini orang Jawa semua Bu? Iya Pak? Oh, ada di Tenggarong. Iya, betul Bu. Akhirnya dipanggil anak laki-lakinya, Le, sini Le. Sambil merokok dia Bu. Le, merokok itu tidak baik Le. Kamu tahu, itu bisa merusak paru-parumu. Apalagi kamu belum bekerja. Ngomong gitu Bu di depan anaknya sambil begini, ya. Kira-kira apa Pak? Anak itu gimana Pak dia Pak? Bu, gimana itu anak-anak Bu? Ya dia nurut Bu, tunduk. Tapi dia matanya begini. Akhirnya tidak nyambung. Nasihat itu jadi tidak nyambung Pak. Sesuatu yang kita lakukan, yang kita larang, tapi kita kerjakan. Anak perempuannya dipanggil, masih kelas 8. Sini Dok. Itu sudah azan maghrib. Kamu sana pergi ke Masjid Al-Fajar, sholat. Ngomong gitu Bu, sana pergi sholat maghrib.
itu di depan televisi lagi menayangkan tayangan Check and Recheck, Dewi Yul lagi cerai sama suaminya. Tuh. Ya. Kira-kira Pak, anak itu gimana Bu tadi Pak? Nah, mau dia nurut Bu? Ya dia berangkat Bu, dia berangkat ke musola itu sambil berat hati. Mama ini nyuruh, akhirnya tidak nyambung Pak. Begitu gambarannya Bapak Ibu yang berbahagia, anak itu akan meniru apa yang kita lakukan. Ya. Bu, pernah nggak lihat anaknya marah? Anak ibu marah, entah dia marah sama adiknya atau marah sama kakaknya, terus ibu ketawa sendiri, membayangkan kok persis seperti saya gitu loh. Pernah Bu? Kok kayak saya ya ini anak miripnya itu. Marahnya, gaya-gayanya. Ya memang imitator ulung. Dia akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Yuk. Coba Bu. Ada kakaknya, ya. Kakaknya lapor apa? Kalau yang punya anak 2, anak 3 itu kan biasanya anak apa Bu? Tengkar ya? Tengkar. Terus tengkar itu contoh dia rebutan remote TV aja Bu, ya. Kakaknya belajar, adiknya rebutan remote TV. Apa kata si kakak? Rame kan Bu ya, ribut. Ini aku mau film ini, aku mau film itu, ya. Kata si kakak, "Woi, diam. Saya lagi belajar, ya. Coba jangan ribut." Gitu kan. Ya Bu, begitu Bu. Cara anak-anak menenangkan ya. Terus ada yang paling kecil nangis. Anaknya yang paling kecil nangis. Ya. Ma, aku dimarahin sama kakak. Ya. Kenapa? Kakak tadi teriak keras-keras. Datanglah ibunya ke kakaknya. Hei, kamu tuh kalau nasihatin adik jangan keras-keras. Nggak boleh marah-marah gitu sama adik. Itu menasehati kakaknya yang paling besar Bu. Itu nggak boleh ngomong keras-keras. Kamu kalau nasihati adik nggak boleh keras-keras. Nggak boleh buat adik itu nangis. Sambil kencang. Ya, maka itu turunlah dari kakaknya ke adiknya. Ini yang disebut dengan imitator ulung. Anak-anak itu akan meniru apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia saksikan. Saya kasih contoh lagi Bu. Halo. Iya, bunyi-bunyi. Bu, kalau ke majelis taklim suka bawa anak-anak atau nggak bawa anak-anak Bu? Suka bawa ya? Iya Bu? Oh iya, biar dapat kotaan 2. Oh enggak. Oh jangan. Suka bawa anak Bu ya? Sekarang kalau suka bawa anak ke majelis taklim itu pakai perjanjian atau nggak pakai perjanjian? Ada perjanjian Bu ya? Awas ya. Kalau ikut ibu ke majelis taklim jangan lari-lari. Gitu kira-kira Bu ya? Benar Bu? Salah? Awas kamu ya, pakai awas kamu ya. Nah, anak ini sudah dia itu berbenturan dia. Tapi dengan fitrahnya begitu dia sampai majelis taklim, duduklah dia di rumah itu. Kira-kira kalau anak-anak itu duduknya tahan berapa jam Bu? 2 menit. 3 menit dia sudah lari. 3 menit dia sudah lari. Begitu 3 menit dia lari sana, pegang bufetnya orang sambil ada guci-guci yang mahal dari Singapura. Itu maunya di belakang gimana Bu? Itu barang mahal, kalau jatuh nanti pecah itu, tak pecah kepalamu itu. Kira-kira gitu gambarannya Bu ya. Nah, jalan-jalan tuh anak, lewat depannya ustadznya, ditendang gelasnya ustadz, tumpah airnya, basah celananya Pak Ustadz, anaknya ketakutan, lari kepada mamanya. Dipeluklah anaknya. Apa kata mamanya? Sudah mama bilang kalau ikut mama jangan lari-lari. Cobek-cobek pahanya itu Bu ya. Jangan lari-lari. Nangis gak Bu? Nangis itu anak. Kamu pakai nangis bikin mama malu.
ditambah lagi putarannya, ya, tambah kencang itu anak, diangkat keluar, sebentar jam, angkat dulu kan, anakku keluar, diangkat sambil dibekap. Masya Allah, Pak, Bu, itu semua ditiru oleh anak-anak kita. Seorang bapak pulang kerja, sudah tanggal 25, hari itu gajian, dipanggil lah istrinya, Bu, sini Bu, masuk kamar, dikasih keluar amplop, ini Bu amplop bulan ini, dikasih lihat sama istrinya. Begitu sama istrinya dibuka isi amplopnya, anaknya ngintip Bu, di balik gorden. Apa kata ibunya? Pak, kok cuma segini Pak? Anaknya berpersepsi apa saja dikasih orang, nggak ada ucapan terima kasih, nggak ada ucapan syukur. Yang ada adalah pertanyaan, Pak, kok cuma segini? Akhirnya si neneknya suatu hari ngasih uang lah ke si cucunya. Cuk, ini uangnya, uang jajan, dikasih 5.000 Bu. Cucunya pergi sambil ngomong, Nek, kok cuma segini Nek? Ya. Wah, kata si nenek, sakitnya tuh di sini. Padahal harapannya si nenek tadi apa Bu? Bu yang ngomong terima kasih, ya alhamdulillah. Kok ini nggak ada alhamdulillah, nggak ada terima kasihnya? Si nenek akhirnya usut punya usut. Oh ternyata setiap akhir bulan kalau mamanya dikasih uang sama bapaknya, ngomongnya kok cuma segini Pak. Jadi tidak nyambung ya perkara-perkara keteladanan itu. Bapak Ibu yang berbahagia, orang tua, saudara, teman, dari sini mereka meniru sikap, akhlak dan perilaku yang tampan. Pak, saya ingin mengatakan kepada kita semua, kalau kita ingin membuat anak-anak kita itu rajin sholat, maka siapa yang duluan harus rajin sholat Bu? Kita orang tua. Kalau kita ingin membuat anak-anak kita itu rajin berada di rumah dan mengaji, maka yang pertama kali harus rajin dan bisa mengaji itu adalah kita, para orang tua. Kalau kita ingin anak-anak kita itu memiliki akhlak terpuji, maka kita terlebih dahulu harus punya perangai yang terpuji kepada orang yang ada di dalam rumah kita, istri kita, anak-anak kita dan sebagainya, dan itu akan ditiru oleh anak-anak kita semua. Kalau kita ingin anak-anak kita itu punya tutur kata yang halus, maka ibu-ibu harus bisa jadi makhluk halus. Kok harus jadi makhluk halus? Harus bisa bertutur kata yang halus. Bapak-bapak harus bisa bertutur kata yang halus. Sekarang berapa banyak Bu? Saya tanya Bu, anak-anak itu betah di rumah atau betah di luar rumah Bu? Betah di luar Bu? Ya Pak? Anak-anak itu betah di luar. Saya survei Bu, seluruh anak-anak SMP itu dia lebih senang di luar rumah daripada di dalam rumah. Kenapa? Karena kalau dia berada di dalam rumah itu luar biasa. Orang tua itu kan kalau ada anaknya di rumah itu kerjanya cuma 2. Kalau nggak nyuruh marah, gitu. Nggak tahu, benar nggak saya ini Bu? Benar Bu? Benar sekali atau? Rata-rata kita begitu Pak. Kenapa anak nggak betah di rumah? Karena tadi kerjaan kita orang tua itu kalau nggak nyuruh marah. Jadi nggak ada tempat mereka itu berlabuh, ya. Datang ke mamanya, Mak, bapak itu pelit, aku nggak dikasih uang jajan. Kamu sih, gitu. Marah-marah lagi. Lapori ke bapaknya, Pak, mama itu ini. Ya memang mamamu tuh, kamu sih gara-gara kamu. Akhirnya dia mau lari kemana Pak? Melapor ke bapaknya salah, lapor ke mamanya salah. Pergilah dia keluar dengan komunitas teman-temannya. Cari tempat pelampiasan di pos kamling. Di pos kamling dia susun rencana sama teman-temannya. Oh pergi mana, pergi kemana. Hilanglah dia. Ya, bingunglah kita mencari anak-anak itu. Ya, ini sebenarnya ada videonya Bu ya, karena saya bilang tadi di dalam masjid saya tidak setelkan. Ya, begitu juga ya. Guru kita, para guru miliki perangai yang bagus. Ya, kenapa? Kadang-kadang anak-anak itu tidak cocok sama orang tuanya, dia cocok sama gurunya. Tapi kalau gurunya juga garang,
mamanya juga garang, bapaknya juga garang, lalu kemana dia mau mengadu? Pada rumput yang bergoyang? Kan nggak mungkin. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, sekali lagi ciptakan kondusivitas di lingkungan rumah kita itu dengan keteladanan terbaik untuk anak-anak kita. Bu, pernah buat bolu? Bu? Pernah, Bu? Bolu itu kalau bentuknya segi 4, loyangnya harus bagaimana, Bu? Ya harus segi 4. Kalau bolunya lingkaran, Bu, loyangnya harus lingkaran. Begitulah kita mendidik anak. Kalau kita ingin menghasilkan bolu yang bentuknya lingkaran, maka loyangnya harus lingkaran, kitanya harus lingkaran. Kalau kita ingin membentuk anak-anak kita itu segi 4, maka loyangnya harus segi 4, kitanya yang harus segi 4, ya. Gitu. Baru terbentuklah karakter anak-anak kita. Maka jangan salahkan Pak Ustadz di masjid, jangan salahkan guru di sekolah kalau anak-anak kita itu tidak bisa sholat, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Kenapa? Karena kita pun juga tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya anak-anak nggak jalan. Baik. Yang kedua, Pak. Tuh. Pak, anak-anak itu kan pada orang tua, bapak dan ibu harus mendapatkan 2 karakter. Saya sering nyampaikan kepada guru-guru, ya, kepada para orang tua itu, tolong Bapak Ibu, anak itu jangan suka dimarahi. Ya. Boleh dimarahi, tidak dilarang untuk memarahi anak, tetapi dilihat porsi kekeliruan dan kesalahannya. Ya. Karena kalau kita menstimulan anak itu salah, pembentukan karakternya juga salah. Ya. Bu, anak laki-laki itu belajar apa dari bapaknya, Pak? Dia belajar ketegasan, dia belajar berani, dia belajar tanggung jawab, dia belajar berpikir logis, itu dari laki-laki. Ya. Sementara ibunya mengasah rasa kepekaan, kesabaran, empati, kasih sayang, itu dari ibunya. 2 nilai ini harus masuk, Pak. Makanya saya bilang tadi bahagia kalau bapak-bapak datang, ya, karena anak nanti kalau dia di rumah, kalau banyak dengan ibunya, Pak, karakter itu banyak diambil dari ibunya, anak itu akan tumbuh kemayu. Ya. Itu anak-anak yang rata-rata, mohon maaf yang agak lebay-lebay itu, Bu, ya, agak kebanci-bancian, itu tadi karena terlalu banyak diasah oleh ibunya, sementara bapaknya terlalu banyak memarahinya. Akhirnya perasaan lingkungan dirinya itu lebih terasa, kewanitaannya daripada kelaki-lakiannya. Maka dua stimulan karakter ini harus dia dapatkan. Dia belajar. Nah, saya kasih contoh, Pak. Makan malam bersama saja, ya. Makan malam bersama. Kalau kita makan malam itu biasanya apa, Pak, yang terjadi? Interaksi, Bu, ya, interaksi, ya. Banyak anak-anak itu malas, Bu, nggak mau dia makan sama keluarga, ya. Bahkan kalau diajak jalan keluar, ya, saya pernah mengalami itu kondisi anak saya sendiri, ya. Saya ajak keluar tuh nggak mau, ya. Kenapa dia nggak mau? Dia lebih asik dengan HP-nya, ya. Nah, setelah itu saya bawa jalan ke Gramedia berdua saja. Kebetulan anak saya ada 5 orang, paling besar itu SMA. Saya ajak jalan ke Gramedia sambil saya cerita-cerita sama dia, ya. Nah, baru dia mengungkapkan, ya, habis kalau di rumah Abi main HP terus, ya, sibuk di depan komputer, kita kalau ngomong nggak pernah diperhatikan. Saya mikir juga, ya juga, ya. Maka penting Bapak Ibu menghargai setiap apa yang sampaikan anak-anak kita itu kepada kita. Suatu hari ada seorang anak, ya, habis menggambar, gambarnya jauh dari bagus. Datanglah dia kepada ibunya, Bu, bagus nggak gambarku?
gambar gini aja dibilang bagus, jelek itu, tidak menghargai. Pak, gambarku bagus gak? Biasanya jawaban bapak-bapak kan gitu. Sudah suruh pergi. Dia nggak merasa dihargai, pergilah dia cari. Nggak terasa lagi bakatnya, nggak suka lagi dengan bakat-bakat menggambar, karena tidak merasa dihargai. Coba kalau bapak ibu buka di Google nanti, ya, cari gambaran lukisan termahal di dunia. Lukisan termahal di dunia itu miliknya Pablo Picasso, seorang seorang pelukis dari Itali. Dijual Pak, harganya 1,6 triliun gambarnya. Jauh dari bagus. Coretan Pak, kayak coretan-coretan di dinding-dinding rumah itu. Tapi di figura, di lelang amal, laku 1,6 triliun. Bukan 1,6 M, 1,6 triliun. Ya. Luar biasa. Makanya saya bilang sama istri saya, itu rumah yang habis di coret-coret anak-anak gak usah dicek dulu. Ya. Kenapa Pak? Ya siapa tahu ada tamu punya jiwa seni tinggi, rumahnya dibeli 1,6 triliun kan, kita jadi orang kaya baru nanti. Candanya gitu Pak. Jadi pentingnya Bapak Ibu adalah menghargai tadi anak-anak tadi itu, supaya anak-anak kita tadi itu menghargai apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Ya. Mohon izin Pak, membiasakan kata terima kasih saja kepada anak-anak itu susah. Ya. Bu, anak-anak sering mengucapkan terima kasih nggak dikasih uang jajan? Nilai? Nggak terima kasih Bu. Kenapa? Karena begitu ibu buka dompet, milih merah, biru, hijau, sambil ngelihat. Anaknya juga ngelihat, mama ini nggak ikhlas, mama ini nggak ikhlas. Begitu dikeluarkan yang hijau 20.000, dia pergi, iya aku menang. Dia nggak ucapkan terima kasih. Tapi kalau kita keluarkan, nih buat kamu jajan ya, sekolah yang baik leh. Siap Bu, terima kasih. Nah berangkat dia, karena ibunya ikhlas memberikan uang jajan. Ya. Tapi kalau hijau biru, hijau mau beli susu, biru mau beli rokoknya bapak, merah mikir-mikir, ya, nggak ikhlas tadi, akhirnya anaknya susah mengucapkan kata terima kasih tadi. Baik, yang kedua Bapak Ibu yang berbahagia, halo, halo. Ya, kalau saya bilang halo jawabnya hai Pak, halo, hai, ya iya gitu. Nah, yang kedua pembiasaan. Pembiasaan ini kan menciptakan kultur Bu ya. Tadi yang pertama apa Bu? Saya ulang tadi, yang pertama tadi apa Bu? Keteladanan. Yang kedua adalah pembiasaan. Mohon izin Pak, pembiasaan ini gimana contohnya ya? Saya mau tanya Pak, orang Jawa sama orang Bugis kasar mana Pak? Sama-sama kasar. Oh nggak bisa Pak, nggak bisa didefinisikan, karena di orang Jawa ada yang kasar, di orang Bugis ada yang kasar, ada yang halus, di orang Jawa ada yang kasar dan ada yang halus, betul Bu? Ya. Di orang Batak suaranya keras, tapi belum tentu itu kasar. Memang mungkin kulturnya, gitu Bu ya, kulturnya dia, kebiasaan hidupnya dia. Di Inggris Bu, anak-anak 2 tahun pintar bahasa Inggris. Saya kasih tahu loh Bu rahasianya itu. Di Inggris itu, ya. Di Maluku anak 4 tahun pandai bahasa Jawa. Bapak ibunya orang Jawa. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, anak terbentuk dari kebiasaan. Ya. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di lingkungan di rumah itu, itulah yang terjadi ya pada anak-anak kita. Kalau kita membiasakan dia dengan sesuatu yang baik, maka dia akan tumbuh dan berkembang karakternya dengan pembiasaan itu. Tapi kalau tidak ditumbuhkan nilai-nilai kebaikan itu, maka anak itu tidak akan tumbuh dengan kebaikan ya. Begitu kira-kira gambarannya Bu. Apa ya tadi?
Ya tadi itu kebiasaannya. Contoh, kalau orang Surabaya sama orang Jogja, keras mana Bu? Keras Surabaya Bu. Orang Jogja kakinya diinjak, teriak mungkin juga Bu ya. Tapi teriaknya lain. Nun sewu, kaki panjenengan, tumpai kaki kulo. Orang Surabaya Bu, kakinya diinjak. Kira-kira terbentuk kebiasaan tadi itu dari kultur sendiri Pak, dari kultur yang ada di dalam lingkungan rumah kita tadi. Ya. Bu, kalau di rumah ada nggak jam ngaji? Ada Bu? Ayo jam ngaji. Tapi jam ngaji itu harus komitmen Pak. Pak, Bu, anak-anak, kita ngaji di rumah, nggak boleh ada HP, HP-nya singkirkan semuanya, kita ngaji. Nggak usah lama-lama, 15 menit aja Pak. 15 menit ciptakan kultur ngaji di rumah itu. Habis sholat maghrib, kalau bapaknya nggak lancar jadi imam, anaknya suruh jadi imam. Bapaknya jadi makmum, ibunya jadi makmum, saudara-saudaranya jadi makmum. Tercipta Pak, pembiasaan-pembiasaan itu tercipta. Tapi kalau itu tidak kita biasakan, maka jangan berharap anak-anak itu tercipta, terlahir menjadi generasi-generasi yang hebat. Maka mulainya dari pembiasaan-pembiasaan tadi. Kebiasaan itu akhirnya akan menciptakan karakter dia, akan menciptakan karakternya dia, terbentuk itu dari kebiasaan-kebiasaan tadi. Ini seorang ilmuwan dari Jepang Pak ya, Dr. Matsuro Emoto. Dia melakukan penelitian dengan air minum Pak. Air itu dimasukkan ke dalam ruang pendingin, lalu kemudian difoto rangsangannya itu dengan kamera digital yang high, yang tinggi ininya Pak ya. Apa yang terjadi Pak? Terbentuk air itu berbentuk kristal yang indah dan cantik ketika dia diberi kata-kata bahagia. Bahagia, bahagia, bahagia. Air itu indah. Air yang diucapkan kata malaikat, ini tulisan kanji bahasa Jepang. Malaikat dengan setan berbeda bentuknya. Setan. Air itu berubah, tidak berbentuk, apa namanya, mencar, buyar. Sementara ketika dikatakan malaikat, dia langsung menyatu membentuk kristal-kristal hebat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya juga ingin mengatakan kepada kita semua, ketika kita membiasakan kalimat-kalimat yang baik pada anak-anak kita itu akan tumbuh pikirannya Bu, akan berkembang hatinya, dan pola perilakunya itu akan bagus ya, seiring dengan kata-kata yang hebat tadi, kalimat yang bagus. Tapi dia akan buyar tadi, pergi, mencar kalau tadi muncul kalimat yang jelek dari kita. Oh, kamu dasar ya anak setan. Anak setan. Anak setan kamu. Loh, berarti mamanya setan. Kayak gitu. Was, hati-hati Pak ya. Hei, dasar anak monyet. Bapaknya tuh. Jadi waspada dengan kata-kata yang buruk tadi ya. Biasakanlah apa kata-kata kita. Marah, semarah-marahnya kita itu dengan marah yang baik. Salah satu imam di Masjidil Haram itu Pak, itu dia jadi imam karena doanya orang tua ketika marah. Suatu hari ibunya sedang memasak apa ya, semacam dodol gitu ya. Lagi asik-asik masak dodol, datang anak itu ngambil pasir. Ditaburlah pasir itu di dalam dodol itu. Marah si ibu itu sambil ngacak pinggang. Dasar kamu itu ya. Saking marahnya tuh, pergi kamu sana ke Mekah, jadi imam kamu di Masjidil Haram. Beneran jadi imam.
Jadi marahnya, emosinya yang dia kendalikan tadi itu akhirnya bisa mengantarkan pada cita-citanya. Ya. Coba perhatikan kalau kita marah besar, dasar orang ajar namanya. Jadi akhirnya tidak terbentuk. Ya. Nanti cari-cari di googling di internet, Bu. Ada salah seorang jenderal di Indonesia itu jadi jenderal gara-gara tai ayam. Ya, lento. Ya, gara-gara lento. Apa itu bahasa Jawanya itu? Tai ayam. Jadi apa Pak? Lento. Nah, apa? Anak itu duduk, terus duduk di tai ayam. Teriaklah dia, "Ma!" katanya. Mamanya lagi asik-asik masak di dapur tuh, Bu. Apa boleh? Iki loh. Nah, dibersihkan sama mamanya. Sudah dibersihkan, pergilah mamanya. Masih ada sisa dikit, bau, teriak dia, "Ma, masih ada." Bilang masih ada, mamanya itu karena saking capeknya bolak-balik. Le, kamu tuh kecil-kecil suka merintah-merintah kayak jenderal kamu. Jadi jenderal beneran. Masya Allah, luar biasa. Coba Pak, yang anaknya suka ngetril motor, le, kamu itu motor baru-baru, kamu itu kayak Valentino Rossi kamu. Siapa tahu jadi Valentino Rossi beneran. Gitu. Apa lagi? Apa Bu kalau marah-marah, Bu? Le, kamu itu kok kayak Pak Jokowi kamu itu. Jadi presiden kamu nanti. Ya, kayak. Kalau marah, Bu itu. Jadi marahlah dengan marah yang di manajemen nih ya. Diatur dengan baik ya. Supaya anak-anak juga terbentuk, tercipta. Tapi kalau kita setan, jelek, dasar apa tuh? Jadi gini nih bentuknya. Diperdengarkan musik simfoni yang merdu-merdu ya, indah-indah itu ya. Terbentuk dia menjadi kristal-kristal bunga ya. Tapi begitu diperdengarkan musik yang metal ya, yang kencang itu ya, airnya berubah jadi begini. Nah, dicaci maki ya. Makanya air itu kan jadi sarana doa, Pak. Ya, dibolehkan oleh Rasulullah itu kalau melakukan pengobatan terhadap seseorang itu dengan menggunakan sarana air. Air dibacakan surah Al-Fatihah, kemudian diminumkan ya. Tetapi karena diisi dengan doa dan kebaikan, diminum oleh kita, baiklah tubuh kita ya. Alhamdulillah ya. Ada tadi ibu-ibu komentar, kok fotonya Bapak dengan aslinya beda ya. Nanti fotonya di atas beda Bu ya dengan yang aslinya. Gak apa-apa Bu ya. Saya termasuk golongan orang-orang yang berat ya. Gak apa-apa, kesini saya lihat banyak juga yang berat-berat ya. Tenang Pak, kata Rasulullah, orang yang pertama kali masuk dalam surga itu adalah orang yang berat timbangannya ya. Alhamdulillah ya. Kenapa Bu? Protes lagi Bu ini. Oh yang berat timbangan amalnya Bu ya? Ya betul Bu, berat timbangan amalnya, berat timbangan badannya, alhamdulillah. Diberi bisikan, terima kasih, engkau membuatku sehat, aku sayang padamu. Tuh, lihat, indah, diberikan doa keselamatan. Makanya kan kalau kita ke Banjarmasin tuh atau ke masjid-masjid tertentu itu kan banyak aqua di depan itu nih. Ya untuk air doa ya. Orang didoakan air-air itu jadi indah, jadi wasilah, sarana untuk kesehatan, penyembuhan ya. Perilaku yang terus-terus diulang, makin lama diulang itu akan menjadi kebiasaan, kebiasaan yang terus-terus diulang akan menjadi karakter, karakter yang terus-terus diulang akan menjadi kepribadian. Itulah pribadi sesungguhnya anak-anak kita. Jadi kalau dia dibiasakan, insya Allah nggak usah khawatir. Tapi saya ingin ingatkan bahwa membiasakan dan membentuk, mengingat karakter anak-anak itu tidak seperti kita menanam kecambah. Kecambah itu hari ini kita semai, dia tumbuh 3 jam, 4 jam atau 1 malam dia tumbuh, tapi rapuh. Nah, bukan anak yang begini yang kita inginkan. Kita ingin menyemai bibit ulin
yang hari ini kita tanam, kita riayah, kita pelihara, kita jaga, kita sirami, kita kasih asupan gizi hingga dia tumbuh 15 tahun yang kemudian menjadi satu pohon yang kokoh, satu pohon yang besar, ya. Senada dengan ayat Allah dalam surah Ibrahim, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah wa kasajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama, ya. Jadi perumpamaan orang-orang baik itu Bapak Ibu digambarkan oleh Allah seperti pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik? Asluha sabit, akar-akarnya kuat menghunjam ke bumi, wa far'uha fis sama, cabang dan rantingnya itu hebat menjulang ke langit. Nah, di lanjutan ayatnya, tu'ti ukulaha wa kullahinin biizni rabbiha. Sampai suatu hari nanti Anda akan panen buahnya dengan buah yang manis, buah yang indah, buah yang ranum. Nah, itulah yang kita harapkan Bapak Ibu dari proses tumbuh kembang perilaku anak-anak kita. 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, mohon izin Bapak Ibu, suatu hari ketika kita sudah tua dan renta, tidak bisa bangun dari tempat tidur, ketika kita sakit, kita berharap ada anak-anak kita yang datang. Ketika mereka sudah sukses, ataukah mereka sudah berada jauh dari kita, tapi ketika mereka tahu kita sakit, dia datang menjenguk kita, dia datang mengusap kepala-kepala kita, dia datang memegang kening kita, dia datang memijat-mijat kaki kita, dia datang menyediakan air hangat untuk kita, dia datang untuk menyeka tubuh kita. Anak-anak yang begini yang kita harapkan, bukan anak-anak yang nanti ketika kita sakit, ibumu sakit, iya katanya ibuku sakit, tapi tidak respon, dia tidak datang, dia tidak berkunjung, dia tidak, bahkan sampai ketika kita pun tidak ada dan meninggal dunia, anak-anak kita hanya sibuk dengan HP-nya, memoto-moto mayat kita, tetapi tidak membuka Al-Quran dan surah Yasinnya, membacakan doa untuk kita. Setuju Bapak Ibu? Ya. Maka bentuk perilakunya, label membentuk citra diri anak. Kamu bodoh, kamu bandel, kamu nakal, kamu jorok, kamu pencuri, kamu pembohong, kamu penakut, ya. Ini akan informasi yang ini masuk ke dalam dirinya, maka dia akan mengatakan itulah saya. Nah, saya sering ingatkan kalau ini biasanya Bu terjadi pada wali murid TK, ya. Bisa juga terjadi pada wali murid SD. Makanya dihindari berkumpul orang tua di depan kelas, di depan sekolah untuk membicarakan kondisi anak. Kadang-kadang mohon izin ada orang tua yang suka membandingkan anak satu dengan anak yang lain. Jeng, kamu kok anakmu ya, bagus ya, soleh anakmu itu, mantep ya, anakku loh angel, makanya tak kasih nama Angeliawan, Angel Liawati itu, tak kasih nama itu. Nah, dengar kata angel itu Bu, didengar oleh anaknya, apa yang terjadi? Saya angel, saya angel. Jadi dalam pikirannya itu, saya anak nakal, saya anak nakal, saya anak nakal, ya. Tumbuh. Nah, cuma Pak saya mau kasih tahu, pada anak remaja, terutama usia SMP, dia memang tidak butuh banyak kata-kata, tapi dia cuma butuh stimulan sikap, apresiasi. Contoh Pak ya, misal ibu punya anak perempuan pintar cuci piring Bu, apresiasi Bu, tapi apresiasinya jangan mendayu-dayu ya. Saya pernah diprotes sama wali murid, Ustaz kayaknya salah teorinya. Waktu itu suatu hari anak saya cuci piring, terus begitu dia cuci piring, saya peluklah dia sambil mengatakan, cucu hebat anak mama sudah pintar mencuci piring sendiri. Terus kata anak saya, mama nih dasar lebay katanya. Saya tanya lagi, emang anaknya umur berapa Bu? SMP kelas 3. Lah, kata-kata cucu yang lebay-lebay tadi itu Bu berlaku untuk anak-anak level bawah, TK, SD kelas 1 sampai kelas 4 boleh. Tapi kalau sudah remaja, dia butuh apresiasi Pak. Mohon izin, hebat, anak mama itu keren luar biasa, ganteng. Sudah. Kalau pada bapak-bapak kepada anaknya Pak, cukup ditepuk pundaknya Pak. Hebat kamu Nak. Itu sudah tumbuh. Tapi
jangan dikerdilkan, Pak. Kamu tuh. Coba kamu jangan dibanding-bandingkan. Coba kamu kayak ini, coba kamu kayak ini. Belum tentu, Pak. Hari ini berbeda mereka. Siapa tahu nanti ketika dia sudah besar, anak yang kita tadi jatuhkan itu jauh lebih bagus daripada yang kita bangga-banggakan. Itu banyak terjadi. Makanya kita sebagai orang tua itu kan mewaspadai, menghindari mengucapkan kalimat-kalimat yang menusuk, melukai perasaan anak-anak kita. Itu yang paling penting. Informasinya kamu pandai, kamu soleh, kamu rajin, kamu bertanggung jawab, maka yang akan muncul pada diri anak itu, saya anak pandai, saya anak soleh, saya anak rajin, saya anak yang pandai bertanggung jawab. Luar biasa. Nah, halo Bapak Ibu. Hai. Ya. Bu, Pak, mohon izin boleh berdiri dulu Bu ya. Pak, boleh berdiri dulu Pak, silakan Pak. Sama-sama Bu ya, ibu-ibu juga berdiri juga. Saya mau ajak senam. Kalau duduk terus nanti pinggangnya sakit loh. Ya. Mohon izin Pak ya. Nah. Bu masih ingat lagunya? Kepala, pundak, lutut, kaki. Hafal Bu? Guru TK Bu Ibu. Nah, kepala, pundak, lutut, kaki gitu ya. Nah, coba lagunya kita ganti Bu, lagu dari Aceh. Kepala, pundak, lutut dan kaki. Kepala, pundak, lutut dan kaki. Daun, telinga, mata, hidung, mulut, pipi. Tangan di pinggang, aduhai, digoyang-goyang. Ya, kita ulang Bu, 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut dan kepala, pundak, lutut dan kaki. Daun, telinga, mata, hidung, mulut, pipi. Tangan di pinggang, aduhai, digoyang-goyang. Dari Aceh kita pindah ke Jogja Bu. Ada orang Jogja sini Bu? Ada orang Sunda Bu sini? Enggak ada juga. Nah, lagu dari Jogja gimana? Pala, pundak, lutut, kaki. Pala, pundak, lutut, kaki. Pala, pundak, pinggul digoyang-goyang. Pala, pundak, lutut diputar-putar. Ya, kita ulang sekali aja, Bu. 1, 2, 3. Pala, pundak, pala, pundak, lutut, kaki. Pala, pundak, pinggul digoyang-goyang. Pala, pundak, lutut digoyang-goyang. Ya, terima kasih Bapak Ibu, boleh duduk lagi. Ibu-ibu yang tadi ceria, gembira dengan lagu tadi, itu usianya terpangkas 50%, ya, luar biasa. Jadi kalau 50 tahun umurnya Bu jadi 25. Senang Bu? Ya. Yang ketiga Bu ya, mohon izin, mohon maaf Bu nanti kalau materinya tidak habis. Ya. Yang terakhir perhatian. Ya. Jari tengah yang paling tinggi, ya, kita kasih perhatian. Bapak Ibu yang berbahagia, bermain dan bergembira dengan anak-anak kita. Ya. Anak-anak kita Bu, dengan usianya yang masih remaja ini, itu masih butuh teman. Ya. Dia kalau gini, gambaran singkatnya gini, kalau pada anak remaja itu, Bu, ada yang anaknya pacaran dan orang tuanya tahu. Ada Bu ya? Nah, sering saya ingatkan gini, tetap diwaspadai Pak, tetap dinasehati. Nah, saya kalau sama anak saya kumpulkan tuh, saya bilangin, Le, Dok, kamu kalau cari pasangan cowok, ya, itu yang kayak Abi. Nah, gitu. Jadi dia punya figur. Saya juga sama anak perempuan saya bilang, saya anak laki-laki saya, kamu kalau cari cewek yang kayak umimu, ya, soleha, tegas, cantik lagi. Nah, gitu. Jadi
apa namanya Bu? Dia akan terstimulus bahwa mencari orang yang figurnya kayak bapak saya, kayak mama saya itu butuh proses, butuh waktu. Akhirnya apa? Ya, dia tidak akan berpikir lagi di usianya yang masih SMP itu untuk mencari tadi pasangan-pasangan yang tidak halal tadi. Tapi kalau tadi tidak ada satupun stimulan yang kita berikan pada mereka, pada dia, nasihat tidak ada sedikit pun, yang kita larang pada anak-anak kita itu cuma pacaran, dilarang pacaran, haram, nanti kamu masuk neraka. Jadi yang isinya hanya bahaya-bahaya tadi, ya, akhirnya apa Pak? Dia akan mencoba. Mohon izin Bu, pernah kalau anak-anak begini kita suruh, jangan ke situ. Ke situ nggak dia Bu? Ya dia kerjakan, jangan ke situ. Ya. Ibu jalan naik mobil, naik motor, ada tulisan, jangan menoleh ke kiri. Apa yang akan ibu lakukan? Menoleh, gitu. Kan gitu. Jadi bahasa-bahasa larangan itu justru membuat kita itu tertarik untuk mencoba. Begitu juga anak-anak kita tadi, jangan pacaran pacaran tuh berbahaya gini. Ya itu benar, bahasanya itu benar tadi. Cuma pada usia anak-anak seperti itu, justru dia akan mencari cara untuk mengetahui, kenapa sih kok dilarang sama bapak saya, kenapa sih kok dilarang sama mama saya. Ya. Saya sering ingatkan tuh Pak, anak-anak yang lari suka pergi berpacaran itu memang anak-anak yang kurang perhatian. Ya. Anak-anak yang kurang perhatian. Kenapa? Karena mencari pasangan-pasangan yang tidak halal itu jadi asal-asalan. Ya. Kurang perhatian dari ibunya, kurang perhatian dari bapaknya. Ya. Beda Pak, kalau anak perempuan itu dekat dengan bapaknya, anak laki-laki itu dekat dengan ibunya. Ya. Itu justru menumbuhkan rasa percaya diri yang hebat. Anak itu akan mencari sosok-sosok yang luar biasa dalam hidupnya nanti. Makanya saya sering ingatkan, mohon izin Pak, jangan abaikan anak-anak kita ketika dia mengajak kita bermain, ketika dia mau mengajak kita untuk apa, mau mengajak fotokopi, ya, mau mengajak apa-apa saja yang berhubungan dengan sekolah, ayo, ya. Alhamdulillah, mohon izin Pak, hari ini kalau kita datang menghadiri undangan dari Bapak Kepala Sekolah untuk bersama-sama mendengarkan parenting ini, itu sudah luar biasa. Itu apresiasi kita, hormat kita menghargai anak-anak kita yang bersekolah di tempat ini. Bahkan lebih hebat lagi, kalau yang pergi ambil raport itu ke sekolah, yang datang menghadap wali kelasnya itu adalah bapaknya. Karena itu jarang sekali Pak terjadi, jarang sekali. Saya bertahun-tahun jadi wali kelas, yang saya hadapi ibu-ibu terus. Sampai suatu hari Pak, saya ajak teman saya dari Surabaya itu Ustadz Miftahul Jinan, saya suruh ngisi parenting di sekolah saya. Tolong Ustadz isi parenting, materinya ayah ikutlah mengasuhku. Saking pentingnya seorang figur bapak itu untuk anak-anaknya. Ya. Jadi mohon izin Pak, supaya tadi kita ini bukan hanya tempat bank uang saja. Kalau urusan uang saya, kalau urusan mencukupi itu bapak, itu tidak hanya sampai situ. Ternyata urusan mendidik anak itu porsi terbesarnya ada di pundak bapak. Bu, pernah dengar kisah Nabi Ibrahim? Pernah Bu? Nabi Ibrahim itu istrinya siapa Bu? Siti Hajar Pak ya. Dibawalah Siti Sarah yang punya anak siapa Pak? Nah, kan beliau satu tidak punya anak, yang satunya punya anak. Yang mengandung ini kan dibawa ke padang pasir Bu ya, Siti Hajar. Dibawa ke padang pasir yang tandus, kemudian ditinggal. Coba Bu, ibu dibawa ke padang pasir yang tandus, yang tidak ada kehidupan, tidak ada penjual, tidak ada pedagang kaki lima, ditaruh di situ kemudian ditinggal. Ini kisah Nabi Ibrahim ya. Tapi apa yang terjadi Bu? Nah, istrinya Nabi Ibrahim itu tidak bilang,
bapakmu nggak bertanggung jawab. Justru ketika anak itu lahir, dia ceritakan kisah-kisah kehebatan sang ayah. Ini pada orang tua yang biasanya ibunya di rumah sama anaknya, bapaknya kerja di daerah mana gitu. Itu sering-sering saya gambarkan. Bu, ceritakan kisah tentang bapaknya supaya anak ibu tidak kehilangan figur bapak. Bapakmu tuh hebat, bapakmu kerja nak di Berau mencari nafkah untuk kita. Kita doakan ayah ya, kita doakan bapak, mudah-mudahan dia sehat terus. Itu Bu, dia akan teringat terus ya. Seperti itu memperlakukan orang tua ya. Karena ternyata Bapak Ibu, mohon izin, rumus memperlakukan orang tua itu sama rumusnya dengan doa kita. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, seperti kita dulu ya, waktu kita kecil diberikan kasih sayang. Harapannya seperti itu ya. Maka kita ingin, karena di usia tua kita ingin mendapatkan kasih sayang, maka kasih sayang itu kita berikan kepada anak-anak kita itu sejak dini. Masya Allah. Nah, ini Bu, saya sering kalau ini saya ingatkan kepada orang tua, Bu, mending sekarang mumpung bapak ibu masih kuat dan kuda-kudaan sama anak, nggak apa-apa, naik, lari. Tapi kalau anak SMP jangan Bu ya. Ini untuk anak TK sama anak SD kelas 1, 2, dia ajak main boleh kalau masih punya anak kecil-kecil ya. Tapi kalau sudah besar-besar lain sudah Bu, daripada dia nanti cari mainan yang aneh-aneh ya. Yang kedua, kedekatan melampaui kedekatan fisik, kedekatan hati melampaui kedekatan fisik. Karena dari situ nanti hati kita, sinyal kita dengan anak-anak kita itu nyambung. Kebersamaan berbeda dengan bersama-sama ya. Ekspresikan, hemat kata jangan ya. Ekspresikan tadi itu apa? Anak-anak diapresiasi, direspon. Hebat nak, mantap kamu, bagus, mama bangga sama kamu, papa bangga sama kamu, ayah senang sama kamu, hebat kamu gitu. Jadi gitu. Nah, inilah yang dibutuhkan anak-anak. Pada fisiknya dia butuh tepukan bahu, dia butuh usap kepala, dia butuh senyuman, dia butuh cium pipi. Sekali ini kita kerjakan. Saya kebetulan karena saya juga guru Bu, anak saya itu juga murid saya. Ya kadang kalau di sekolah itu pas dia datang, Bibi minta uang, oh ya nih, saya dulu. Nah, saya. Boleh dimintai Pak. Ya. Anak-anak itu jangan pelit, apalagi jangan malu juga. Ya. Sudah malu Pak, Manu sudah tua. Ya, justru ada teman saya tuh Pak, mesra terus, kebetulan teman kerja. Kalau dia suaminya kerja di luar, istrinya kebetulan jadi guru. Jadi tiap hari itu video call dia itu. Saya bilang mesra-mesra terus. Sampai suatu hari saya ketemu sama suaminya, ngobrol, saya bilang. Ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, udah tua, umurnya udah 54 tahun, mana di sampingnya ada teman-temannya sayang-sayang lagi. Akhirnya dia bilang, justru semakin tua itu semakin mesra kita, semakin sayang-sayangan, supaya karena urusannya sudah semakin banyak juga, ya, gitu. Oh gitu ya. Ya. Ternyata ini penting Mbak, ternyata. Ya. Karena dari situ tadi apa? Mendekatkan hati kita, menguatkan hati kita, menyatukan hati kita, ya. Yang apa namanya? Sinyal-sinyalnya yang mulai rada-rada hambar, ayo dikuatkan lagi. Kedipan mata, ekspresi wajah ceria, acungan jempol. Nah, ini yang dibutuhkan anak-anak kita. Sesekali waktu kita beri dia hadiah, fasilitas, bintang, prestasi, atau oleh-oleh kalau itu dibutuhkan. Ya. Kamu kalau tahun ini bisa ranking 1, ayah siapkan sepeda motor, tapi ranking 1-nya 3 kali. Gitu. Jadi dia juga mikir akan berprestasi terus. Ya. Nah, ini sekarang masih kelas 7. Sudah dibelikan motor, sudah dibelikan fasilitas yang lain. Nah, saya kemarin tuh Pak, kebetulan di rumah itu ada HP 1 untuk anak-anak mereka semua. Nah kebetulan karena yang di Jawa tuh ada anak saya yang di Jawa, 1 di pondok, itu minta dikirimin HP Android. Nah HP itulah saya kirimkan ke dia. Akhirnya di rumah nggak ada HP. Anak-anak protes,
Oh, kita nggak ada HP lagi. Enggak, kan sudah ada wifi juga dipasangkan. Akhirnya yang kecil-kecil main wifi. Begitu kemarin liburan asrama, liburan sekolah, anak yang kedua yang besar itu pulang minta HP juga, Pak. Siapa suruh HP-nya dikirimkan ke kakak? Saya juga akhirnya tidak punya HP. Saya ajaklah dia belanja HP. Ayo ikut belanja HP. Ini HP, tunjukin sama penjualnya. HP dari harga 1.500.000, 1.700.000 sampai 2.600.000. Pilih yang mana? Nah, dia mikir juga. Kalau yang 2.600.000, Abi kayaknya belum punya uang banyak sebanyak itu. Kalau ini adalah sedikit, ini lebih menghemat lagi. Akhirnya dia pilih yang tengah-tengah, harganya 1.700.000. Dalam perjalanan pulang itu, Pak, saya ajak ngobrol, saya bilangin, tapi ingat ya, HP itu milik Abi, bukan milik kamu, bukan milik adekmu, milik Abi. Jadi HP ini saya pinjamkan sama kamu. Nanti kalau kamu sudah pakai, masuk kembali ke asrama, kembalikannya ke Abi. Ya. Jadi dia sudah tahu posisi status HP itu. Ya. Terus yang kedua, kalau punya HP, harapannya membantu ibu, membantu Umi itu harus lebih rajin, harus lebih giat. Siap. Jadi sekarang kalau cuci piring, kalau bantu masak dan sebagainya itu jadi ringan kita, Bu. Ya. Jadi ringan kita. Kenapa? Karena dia ngambil peran. Ya. Dan sudah digambarkan. Jadi kalau sudah HP itu dia main-main, namanya dipanggil Hilma, ya siap, langsung lari. Gitu. Dan itu sudah 3 minggu berjalan. Ya, alhamdulillah. Jadi sudah mulai agak penguatan-penguatan, tidak merasa memiliki barang itu. Nah ini juga penting Bapak Ibu, bahwa memberikan barang kepada anak-anak itu, memberikan barang kepada anak-anak itu harus dipahamkan fungsi manfaat dari barang itu sendiri. Saya percepat. Anda ada untuk anak Anda. Singkirkan semua yang mengganggu, bangun suasana yang bisa membangun rasa keceriaan. Pagi hari sebelum bekerja, perhatian pada anak-anak, 5 menit tegur sapa, siang atau di sore hari minimal harus ada. Menjelang tidur harus disapa, dilihat, diingatkan. Ya, kalau dia jalan perlu di WA. Saat dia berkendaraan diingatkan juga. Saat dia berlibur, saat anak sedih, saat anak untuk unjuk prestasinya, diapresiasi. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberi inspirasi dan manfaat untuk kita semua. Nanti kalau ada sharing-sharing, berbagi pengalaman dan tanya jawab, boleh kita saling berbagi ya. Bukan yang berbicara bukanlah yang paling pintar, bukan yang berbicara yang paling hebat, tetapi semua kita berusaha menjadi orang tua hebat bagi putra-putri kita di rumah. Setuju Bapak Ibu? Alhamdulillah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Burung Irian, burung cendrawasih, yang mau lihat burung cendrawasih silakan ke Irian. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nama saya Darwin Asmawi, wali murid kelas 9A Salsabila Oktavia Ramadan. Yang saya ingin sarankan untuk pihak sekolah ya, untuk kegiatan eskul, tolong itu dipertanyakan dulu kepada anak-anaknya Pak, karena anak saya terus terang aja kalau sudah jam 1 sampai jam 4 itu dia mengikuti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya orang tua wali dari kelas 7A atas nama Fisco. Baik Bapak, ini permasalahan tentang anak saya. Kebetulan anak saya ini laki-laki. Di rumah saya mengajarkan tanggung jawab
mungkin seperti tugas-tugas kasarnya, mungkin saya ada memberi tugas, mungkin nak nanti kasih makan ayam nak ya, ada tugas seperti itu. Tetapi dia selalu meminta atau ada seperti imbalan, saya boleh main Bu ya, saya boleh main futsal sampai malam Bu ya, selalu seperti itu. Maaf. Jadi yang saya tanyakan, apakah saya harus menuruti keinginannya itu semua agar dia tidak. Jadi apabila saya memberikan batasan, saya ingin Bapak memberikan tips-tips gitu agar anak itu bisa nurut. Karena saya sebagai orang tua takutlah anak saya kalau masih futsal mungkin masih positif, cuma kan pasti ada mungkin takut ke arah yang negatif begitu Bapak. Jadi yang saya tanyakan itu kenapa dia itu selalu meminta imbalan apa yang sudah saya berikan gitu Pak. Jadi mohon tipsnya Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu. Mungkin bisa satu lagi kesempatan. Sini ya. Cek 1 2. Bu, sebelum saya jawab, saya mau cerita dulu Bu. Jadi kebetulan saya punya anak laki-laki itu kelas 7 juga Bu, SMP. Waktu dia sebelum kelas 7 masih kira-kira umur kelas 3, kelas 4 tuh kan sering saya ajak ke masjid. Kalau saya bawa ke masjid, nanti dia lari-lari Bu, lari-lari. Suatu hari lari-lari di masjid itu dimarahi lah sama takmir masjid itu. Kau boleh lari-lari. Sering gitu ya. Kalau di masjid itu kan anak-anak lari-lari kan dimarahi sama takmir masjid. Hei, kau boleh lari-lari. Lari-lari terus nanti jewer nanti gitu ya. Kalau di kampung itu kebetulan karena dilanggar itu tak suaduk mencret gitu. Jadi anak itu pulanglah dia, saya bawa pulang. Begitu mau ke masjid lagi besoknya, saya ingatkan, kan azan maghrib jam 6:30 kurang 5 menit. Nah, nanti kita berangkat ke masjid jam 6 ya. Berangkatlah ke masjid jam 6, ayo ikut Abi. Sampai ke masjid jam 6 itu, karena masih ada waktu 25 menit, saya suruh lari-lari. Lari-lari sana. Manjati semua masjid itu ya. Tapi nanti kalau sudah selesai azan, pas azan bunyi Allahu Akbar, lari sini ya, duduk samping ya Bi, siap. Nah, pergilah dia Bu, manjat-manjat semuanya dimanjat-manjati, lari-lari. Begitu Allahu Akbar, datang dia duduk sambil capek gitu. Nah, saya bilang alhamdulillah dapat tips cara untuk menertibkan anak. Jadi kalau mau menertibkan anak di masjid, di musola itu nggak perlu dimarahi, cukup dibuat capek aja dulu, tuh lari-lari sana, lari-lari sana. Nanti setelah itu kamu kesini sudah tenang dia. Jadi nggak ribut lagi. Nah, jangan dipukul sejadah. Nanti masjidnya tidak ramah anak, masjidnya tidak ramah anak, akhirnya anak-anak malas ke masjid, akhirnya nggak ada generasi di masjid itu. Yang ada akhirnya yang tua-tua, yang azannya suka berhenti gara-gara batuk. Allah. Biasanya begitu ya. Nah, waspada. Bu, pada kasus ibu tadi, anak-anak yang demikian tuh anak-anak yang kreatif Bu, mencari kesempatan untuk apa ya, oke saya kerjakan, tapi Bu saya butuh ini, butuh itu. Tadi kan kita belajar tentang memberikan reward kepada anak-anak, memberi apresiasi terhadap sesuatu yang dia lakukan ya. Tetapi Bapak Ibu yang berbahagia, kita orang tua punya kekhawatiran ya. Tapi saya ingatkan Bu, kekhawatiran harus dibedakan dengan overprotective ya. Kita khawatir kalau dia nanti salah jalan, nanti kalau diizinkan dia begini-begini ya. Itu waspada dengan overprotective kita. Kita ikuti dia,
sedikit-sedikit kita telepon, sedikit-sedikit kita suruh pulang, ya. Akhirnya anak-anak itu kurang nyaman, apalagi ketika dia bersama dengan temannya. Nah, yang penting yang penting untuk ibu lakukan itu adalah membangun komitmen pada anak itu. Kan dia sudah mau bertanggung jawab. Oke Bu, saya kerjakan, saya akan kasih makan ayam. Bu, boleh nggak saya nanti main futsal? Bu, boleh nggak saya nanti main futsal sama temanku sampai malam Bu ya? Gitu. Kan kita tahu nih, kalau main futsal sampai malam tuh main apaan itu gitu kan? Mana juga bayarnya, kalau futsal itu kan per jam Bu hitungannya kan? Kita sudah tahu tuh ilmunya. Ya, diizinkan aja. Ya nak, ibu izinkan sejam ya. Tapi paling lama dalam pikiran kita kalau dia berangkat jam 7 kan pulangnya jam 9. Tapi jam 9 sudah balik ya. Kalau kamu komitmennya hebat, jam 9 balik, besok-besok kalau izin lagi ibu kasih. Nah, dia akan berpikir Bu. Gitu. Dia akan berpikir dengan komitmen itu. Tapi kalau kita tidak membatasinya dia tadi dengan seperti itu, akhirnya dia bebas ya. Atau komitmennya juga bisa dengan menggunakan hari tertentu. Nah, bisa nggak kalau main futsalnya di hari Sabtu aja dan Minggu? Ya, kalau di hari Sabtu dan Minggu kamu bebas, boleh. Kalau di hari Senin sampai Jumat kan waktunya harus belajar. Ya, nanti kalau kamu tidak belajar, nilainya kurang, atau nanti ibu dipanggil sama kepala sekolah atau sama wali kelas, kan ibu malu juga. Bisa nggak nanti hari Sabtu dan Minggu aja? Nah, ini upaya kita untuk membangun komitmen komunikasi kepada anak itu, tidak melarang tapi juga tidak memberikan loss yang banyak kepada dia supaya dia tadi sudah mulai berpikir ya, apalagi kalau misalnya ibu boleh mencari alasan. Nah, pergi main futsal tapi mama minta 1 jam aja ya, karena nanti mama mau kamu nemani mama ke mana gitu, swalayan atau kemana ya. Kita tinggal bagaimana mengupayakan mencarikan alternatif kegiatan tambahan setelah 1 jam dia pergi ya, gitu. Begitu Bu, mohon maaf kalau kurang memuaskan, maklum saya bukan alat pemuas. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada tambahan lagi. Cukup karena sudah jam 11. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang berbahagia. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang, kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan dan kasar. Maklum saya makhluk kasar, tidak bisa berkata-kata yang halus karena saya bukan makhluk halus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustaz Bima yang sudah menjawab sebagian dari pertanyaan dari orang tua atau wali. Untuk itu selanjutnya ke acara selanjutnya. Silakan Pak Ibu Dwi. Ya, baik, terima kasih kepada Ustadz Dimansyah yang telah memberikan materi tentang parenting skill ini yang sangat luar biasa ini. Semoga dari pesan, kesan, dan tips beliau dapat memberikan semangat untuk semua para orang tua untuk lebih semangat lagi mendidik anak-anaknya di rumah. Ya, baik, selanjutnya yaitu acara penutup. Mari kita tutup bersama acara pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai. Sebelum acara kita tutup, saya selaku pembawa acara, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Bapak Ibu dimohon untuk bertahan sebentar karena ada sedikit pengumuman dari Bapak Kepala Sekolah yang kami sampaikan. Mohon maaf kalau Bapak Ibu semuanya bisa bertahan sebentar. Masih alhamdulillah kegiatan kita pada kesempatan siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Dimansyah dengan materinya yang sangat menarik bagi kita semuanya. Kita berharap apa yang sampaikan beliau tadi menjadi ilmu baru bagi kita semuanya dalam hal pola atau pola asuh mendidik anak-anak kita semuanya. Semoga anak-anak kita nanti
bisa menjadi anak yang soleh dan solehah, itu intinya. Selanjutnya informasi yang perlu juga kami sampaikan pada kesempatan hari ini juga kami menjadi permasalahan juga bagi kami di sekolah, dan barusan tadi juga kami mendapatkan saran dan juga masukan dari salah satu orang tua murid, dan juga mungkin beliau juga tokoh masyarakat di sekitar RT 13 ini, untuk keberangkatan anak-anak kita sebagian kecil ya itu masih menggunakan sepeda motor. Nah, ini kita perlu menyikapi beberapa kali kejadian kecelakaan di depan sana dan juga di depan sana. Kita ketahui bahwa anak-anak SMP itu sangat labil sekali, ya. Maka dari itu kami mengharapkan kepada orang tua murid supaya anaknya itu diantar saja ke sekolah untuk menghindari hal-hal kecelakaan seperti itu. Sebenarnya menurut aturannya ada, siswa SMP apalagi yang belum usia 17 tahun ya pasti belum boleh mengendarai sepeda motor. Ya pasti kan belum punya SIM. Ini untuk sementara, di mana sekolah-sekolah lain di kota itu nggak ada yang naik motor, nggak boleh. Nanti sekarang di Maluyu ini diberikan kebijakan karena kita lihat untuk arus lalu lintasnya juga tidak terlalu padat. Tapi untuk kesempatan ini masih kami berikan toleransi membawa motornya, tapi yang kami harapkan adalah tolong kesempatkan orang tua untuk mengantar ke sekolah. Kita untuk minimalisir jangan sampai kejadian. Ada baru-baru 1 bulan, ya 1 bulan ini ada 2 kali kejadian di depan sana itu, ya itu harapan kami. Tapi suatu saat kalau masih seperti itu kejadiannya sering, bisa nanti kami kebijakan tidak boleh membawa motor ke sekolah. Dan sementara nggak apa-apa, silahkan bawanya motor, tolong diingatkan, selalu diingatkan, ikuti aturan berlalu lintas, jangan laju, jangan kebut-kebutan, helmnya dipakai, jangan sampai nggak pakai helm. Tuh, tapi yang sangat kami anjurkan, tolong diantar saja ke sekolah yang nggak jauh-jauh itu, ya itu yang kami ingatkan kembali, sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Kemudian informasi yang selanjutnya, bahwa undangan kami yang tertera di undangan yang sudah kami sampaikan share di grup ataupun di wali kelasnya, kita adakan hari inilah kegiatan parenting skill dan juga sekaligus pembagian raport ya untuk semester ke pertama atau semester ganjil. Jadi kemudian kemarin kami mendapat lagi ada surat edaran terbaru dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam hal ini ada dari Bupati, ada juga dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara juga sudah ada kami surat edaran terbaru, yang mana sebelum-sebelumnya itu boleh mengikuti kalender pendidikan sesuai dengan yang sudah disampaikan, di mana untuk pembagian raport itu tertera tanggal 24 Desember ya Bapak ya, besok pendidikan hari Jumat tanggal 24 Desember 2021. Nah, ini surat edaran yang terbaru bahwa ini tertanggal 21 ya ini, bahwa satu nih pembagian raport dan libur semester ganjil tahun pelajaran 2001-2002 ya dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022. Nih, jadi ya, pembagian raport dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022. Jadi tahun depan. Ya. Nih, kemudian untuk kegiatan-kegiatannya ini liburnya itu di tanggal 4 sampai dengan 8 Januari 2022. Ini surat edaran terbaru. Jadi kami sebagai pelaksana di lapangan mau tidak mau harus mengikuti surat edaran yang ada dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kalau raport
sudah siap. Insya Allah sudah siap kami bagikan. Tetapi kita harus start dengan ada aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi mohon maaf sekali lagi, pembagian raportnya itu nanti kita laksanakan pada hari Senin. Sekaligus juga kami mengundang kepada Bapak Ibu semuanya nanti untuk pengambilannya di sekolah pada hari Senin jam 8. Insya Allah undangannya juga akan kami buatkan lagi nanti, karena kami share, akan kami sampaikan. Jadi sekali lagi mohon maaf ini, ya mohon maaf sekali lagi untuk raportnya hari ini belum kami bisa bagikan. Kenapa? Kalau kami bagikan nanti ada timbul permasalahan dengan satuan pendidikan kami diberikan teguran dan kemudian kami diberikan arahan apa segala begitu atau bukan sanksi, itu yang kita tidak harapkan. Ya, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf sekali lagi, tapi intinya kegiatan kita hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Itu intinya di situ. Oke, itu ya informasi Bapak Ibu ya. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Dan mohon maaf seandainya ada banyak kekurangan-kekurangan, sekaligus nanti kami undang tanggal 3 hari Senin untuk pengambilan raportnya. Terima kasih sekali lagi. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.